Khusyuk itu kata Allah akan terlihat sebelum hamba itu menunaikan sholat. Jadi khusyuk dibagi 3 prosesnya, ya, pra sholat, sedang sholat, pasca sholat. Jadi khusyuk dimulai sebelum sholat, akan terlihat ciri orang khusyuk itu. Bagaimana cirinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu saat akan sholat, dia sudah bersiap-siap merasakan akan menghadap kepada Rabbnya. Rabb itu tingkat tertinggi yang memberikan segala dalam berkehidupan. Kebutuhan, perhatian, perawatan, salah dimaafkan, dosa diampuni. Anda punya pimpinan, hierarkinya tertinggi. Ketika akan menghadap pimpinan, tampilannya beda kan? Anda dipanggil presiden, menghadap ke istana. Apakah akan menggunakan pakaian biasa? Tidak. Pasti akan dandan kan? Rapi kan? Makanya orang khusyuk itu kata Al-Quran akan menghadap Allah, sudah merasakan yang tertinggi yang memberikan segalanya untuk saya. Maka dia siapkan dari penampilannya pun beda. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, Allahu Akbar, kenakan pakaian terbaik. Orang khusyuk itu dari pakaiannya kelihatan. Dia siapkan yang paling baik. Tidak harus mewah, yang paling baik, yang paling layak, yang paling nyaman. Dia siapkan wangian untuk laki-laki. Ya, dia usahakan mendapatkan yang maksimal. Dari mulai berpakaian sudah kelihatan. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, dia rasakan sebelum memulai sholat. Sholat itu boleh jadi menjadi yang terakhir dia tunaikan dalam hidupnya. Jadi kalau pengen khusyuk, tips yang kedua, rasakan saat akan sholat. Boleh jadi ini adalah sholat yang terakhir yang akan ditunaikan. Makanya Nabi sebelum sholat sering mengatakan, Sallu sholatan muwadda. Kata Nabi, sholatlah kalian sekarang seperti sholat perpisahan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dalam sekali. Ya Allah, aku taubat. Aku hadapkan diriku pasrah sepenuhnya kepadamu. Sungguh ya Allah, kalau sampai saat ini aku hidup, aku sholat, aku ibadah, atau engkau wafatkan, dalam sekali. Wa mati itu maksudnya begini, atau engkau wafatkan aku sekarang dalam sholat, aku ikhlas. Tapi bila engkau beri kesempatan aku hidup setelah ini, bimbing aku ya Allah untuk patuh kepadamu dengan sempurna. Wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita paham, itu baru keluar kalimat Allahu Akbar bisa gemetar. Itu yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu kalau sudah bertakbir itu sudah menangis. Dan sudah merasakan konektivitas yang kuat dengan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terluka di kakinya, ya, ada yang mengatakan kena anak panah. Ya, maka ketika akan dicabut, sakitnya luar biasa. Ada satu sahabat mengatakan, saya tahu bagaimana dan kapan saat mencabutnya. Maka ketika sholat, dicabut anak panah itu dan tidak berubah ekspresi beliau. Diam, seakan-akan tidak ada apa-apa. Biasanya kalau level imannya sudah tinggi luar biasa, itu sampai bahasa hatinya pun terkoneksikan dengan arasy yang sangat tinggi. Kisah nyata dari orang-orang soleh. Dulu masih banyak buku-buku tentang orang-orang soleh. Bapak Ibu sekalian, ada seorang alim, solehnya luar biasa, abid. Jadi kalau alim ulama saja, abid itu rajin ibadah. Dia malam-malam keluar untuk berperjalanan. Tiba-tiba kemalaman, singgah dia di tepi hutan, istirahat. Malam dia bangkit sholat. Ketika sedang akan menunaikan sholat, mulai bertakbir Allahu Akbar, datanglah harimau yang sudah siap menerkam gitu. Maka dia katakan, ya khalqallah, hei makhluk Allah, jika memang aku adalah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kau makan, silahkan terkam aku senyamanmu. Tapi jika memang aku bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, maka tolong jangan ganggu ibadahku. Bukan jangan makan aku, jangan ganggu ibadahku, atau aku mohonkan kepada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Atau apa yang terjadi? Binatang itu pergi meninggalkannya, langsung pergi begitu saja. Maka dia kemudian melanjutkan ibadahnya. Ketika konektivitas itu tinggi, khusyuk itu mendalam luar biasa, jawaban datang dan kalimat yang disampaikan begitu sangat luar biasa. Walam yakhsha illallah. Nggak ada ketakutan, nggak ada kemapanan kecuali konektivitasnya hanya Allah. Kalau ingin merasakan sampai ke titik itu, nanti malam cek ya. Begitu sholat, ada nyamuk misalnya, nempel. Nyamuk. Kalau memang ini rezeki yang Allah tetapkan untuk sedot